Selamat datang di Jam Novel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 96 Pria Genleman. Erik bahkan ditampar oleh David. Hansen dan sekelompok muridnya begitu terkejut melihat ini. Meskipun mereka sudah mengetahui kehebatan dari seorang master, namun mereka tetap merasa begitu terkejut melihat adegan ini. Mereka terlalu meremehkan kemampuan David. Profesor Erik, ada apa denganmu? Profesor Erik, beberapa muridnya segera menopang Erik dan mereka merasa begitu bersalah setelah melihat Erik memuntahkan darah hitam dan wajahnya yang pucat itu. Hansen menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh amarah, Master Chu, meskipun kami membuat kesalahan padamu, namun kamu juga tidak boleh bersikap sadis terhadap Profesor Erik, bukan? Benar, Profesor Erik sudah tua dan kamu menamparnya hingga dirinya memuntahkan darah. Apakah para master bisa melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan? Ini sungguhlah tidak masuk akal. Bagi mereka, Erik adalah sosok yang sangat penting. Meskipun mereka sudah mengetahui kemampuan David, mereka tetap berkumpul menjadi satu dan bersuara untuk Erik. Bahkan Indiani juga berkata dengan nada tidak senang, Kakak ipar, kali ini kamu sedikit keterlaluan. Baginya, David bukanlah orang yang pelit seperti ini. Ada apa dengannya hari ini? Keterlaluan. Kalian tidak boleh bersikap tidak sopan terhadap Master. Apa yang kalian ketahui? Master Chu sedang menolong aku. Saat ini, Erik yang baru saja memuntahkan darah itu pun berbicara. Semua orang lalu menatapnya kebingungan. Ekspresi wajahnya terlihat begitu senang dan dia segera berlari menghampiri David. Aku berterima kasih atas bantuanmu kepadaku. Aku tidak akan melupakan ini seumur hidupku. David hanya berdiri dengan tenang sambil menganggukkan kepalanya. Di sisi lain, Hansen dan murid lainnya terbengong. Profesor Erik, apa yang sebenarnya terjadi? Benar, tadinya kamu bahkan ditampar hingga muntah darah. Kenapa kamu malah berterima kasih padanya? Erik lalu berkata dengan nada tidak senang, apa yang kalian mengerti? Selama beberapa tahun belakangan ini, bagian dalam tubuhku sudah mulai rusak secara perlahan karena aku terlalu fokus untuk melatih kemampuanku sendiri. Begitu banyak gumpalan darah dan juga saraf yang tersumbat di dalam tubuhku. Tamparan yang dilakukan Master tadi memanglah terlihat seperti melukaiku, namun sebenarnya dirinya sedang memperbaiki segala saraf di bagian dalam tubuhku. Darah yang aku muntahkan itu merupakan gumpalan darah yang selama ini ada di dalam tubuhku dan segala penyakit yang tidak terdeteksi di dalam tubuhku sudahlah sembuh. Erik merasa begitu beruntung dan dirinya merasa kondisi tubuhnya lebih membaik beberapa kali lipat dibanding sebelumnya. Dia lalu berkata dengan penuh hormat, saat ini, aku merasa semangat di dalam diriku begitu luar biasa dan aku merasa diriku 20 tahun lebih muda. Tuan Chu tidak hanya memiliki seni bela diri yang hebat, dia bahkan menguasai teknik pengobatan yang begitu luar biasa. Aku sangat kagum padanya. Harus diketahui kalau aku sudah pergi mencari begitu banyak dokter untuk menyembuhkan penyakit yang tidak terdeteksi di dalam tubuhku ini. Namun tidak ada satupun dokter yang bisa menanganinya. Satu tamparan dari Tuan Chu ini sangatlah membantu aku. Ini sangatlah luar biasa. Saat ini, semua orang merasa begitu terkejut. Darah yang Erik muntahkan memanglah berwarna hitam dan berbau amis. David hanya tersenyum datar. Tadinya dia melihat penyakit di dalam tubuh Erik dan dia pun mencoba teknik akupuntur yang baru saja dia pelajari dari buku pengobatan misterius pada tubuh Erik. Sepertinya buku pengobatan misterius memanglah buku yang penuh misterius. Berdirilah, kamu hanya memuntahkan gumpalan darah saja. Jika kamu ingin memulihkan segala saraf dan organ dalammu, maka kamu harus berlatih untuk jangka waktu yang lama. Aku akan memberikan resep obat kepadamu. Kamu akan pulih dalam 3 bulan ke depan. David melambaikan tangannya dan menuliskan resep obat untuknya sambil berkata, jika dilihat dari kondisi tubuhmu saat ini, 80% kemungkinan kamu akan berhasil masuk ke dunia master jika kamu mengonsumsi obat ini secara rutin. Apa? 80%? Terima kasih Master Chu. Erik segera berterima kasih kepadanya dan dirinya merasa begitu senang. Awalnya dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk menjadi seorang master. Namun dia tidak menyangka kalau David bisa memberinya sebuah hadiah yang besar seperti ini. Hansen dan murid lainnya merasa begitu terkejut. Apakah seseorang bisa menjadi master hanya dengan mengonsumsi obat?
Saat ini, David melirik ke arah mereka dan berkata, kalian juga boleh mengonsumsi obat yang telah aku resepkan ini. Obat ini mampu membantu kalian merawat segala saraf dan juga meningkatkan darah di dalam tubuh kalian. Jika kalian mengonsumsinya secara rutin, kalian mungkin akan menjadi seniman bela diri dengan kekuatan batin. Terima kasih Master Chu. Hansen dan sekelompok murid lainnya terlihat begitu senang dan mereka segera berterima kasih kepada David. Pejuang taekwondo seperti mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi seniman bela diri dan saat ini, David langsung memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi seniman bela diri kekuatan batin. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa senang dan tidak berterima kasih pada David? Sebelumnya, mereka begitu terkejut melihat David yang menghancurkan begitu banyak patung yang terbuat dari batu hanya dengan satu pukulan. Saat ini, mereka merasa begitu kagum pada David dan sangat berterima kasih atas segala kebaikannya. Mereka menjadi begitu menghormatinya seperti menghormati dewa. Orang yang berbaik hati dan memiliki kemampuan yang sangat hebat. Siapa yang berani melakukan kesalahan pada orang seperti itu? David menuliskan beberapa lembar resep obat untuk mereka. Setelah itu, dia langsung beranjak pergi bersama Indiani. David adalah orang yang bisa membedakan kebenaran dan kesalahan. Dia menjadikan resep obat ini sebagai balasan dari buku pengobatan misterius yang ia dapatkan. Setelah melihat David semakin menjauh, Hansen pun berkata dengan perasaan yang sangat senang, Profesor Erik, dari mana asal dewa yang hebat seperti Tuan Chu itu? Erik menghela napas dan berkata dengan wajah penuh kagum, hal ini tidak bisa dimengerti oleh orang seperti kita. Harus kalian ketahui kalau keberadaan Tuan Chu sangatlah sulit untuk diketahui oleh manusia biasa seperti kita. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Semua murid menjawab dengan serentak. Ekspresi semua orang terlihat begitu senang sambil menatap ke arah kepergian David. Setelah pergi dari Universitas Jiangling, Indiani pun mengedipkan matanya dan terlihat begitu penasaran. Dia terus bertanya kepada David dengan penuh semangat. Kakak ipar, kamu sangat keren tadi. Bagaimana caramu menyadari penyakit di dalam tubuh Erik? Lalu, bagaimana caramu menguasai teknik pengobatan? Aku tidak pernah mengetahui hal ini darimu sebelumnya. David merasa sedikit risih akan semua pertanyaan ini. Dia lalu menjawabnya dengan asal, aku mempelajari semua ini dari buku ini. Itu saja, kata Indiani dengan nada yang tidak senang sambil melototkan matanya. Ingin menipu siapa kamu? Seorang dokter umum bahkan membutuhkan waktu 7 hingga 8 tahun untuk praktek. Kamu hanya membaca buku ini dan bisa menjadi master di bidang medis. Tolonglah, cobalah cari alasan yang lebih masuk akal ketika ingin berbohong. David merasa tidak berdaya karena tidak ada yang ingin mempercayainya. Dirinya memanglah mempelajari ini tadi. Kalau begitu, cobalah telusuri penyakit tak terlihat seperti apa yang ada di dalam tubuhku, kata Indiani dengan serius sambil mengedipkan matanya. David mengedipkan matanya dan menatap Indiani dengan sangat serius selama 5 hingga 6 menit. Tatapan itu membuat Indiani merasa sedikit malu. Wajahnya mulai memerah karena hal ini membuat dirinya merasa David menatapnya seperti menatap seseorang yang tidak mengenakan pakaian. Kakak ipar, jangan menatapku seperti ini, kata Indiani sambil mengedipkan matanya. Dia merasa malu dan kembali berkata, apakah kamu merasa aku cantik dan terlihat begitu muda? Dan tidak ada penyakit di dalam tubuhku kan? Hehe, tidak, kamu salah paham. Kamu memiliki begitu banyak kekurangan. Aku tidak tahu harus memulai dari mana, kata David sambil menatap dirinya. Ketika Indiani terbengong, David pun melototkan matanya sambil merelaksasikan jari tangannya sambil berkata, kamu malas, bersikap kekanak-kanakan, tidak pernah bersikap normal dan tidak tahu malu. David mengatakan beberapa kebiasaan buruk lainnya tanpa berulang, poin terpenting hanyalah satu. Dia tersenyum dan berkata dengan perlahan, dada kamu, rata. David Chu. Indiani merasa begitu marah dan dia langsung menyerbu ke arah David sambil berkata, aku akan membunuh pria brengsek seperti kamu. David tersenyum dan mereka berdua pun saling mengejar satu sama lain sambil tertawa. Kisah si Dewa Perang, Bab 97 Adikku. Harus diakui kalau semua wanita sangatlah suka menyimpan dendam di dalam hati. Setelah saling mengejar selama 2 jam lebih, akhirnya Indiani pun berhasil menangkap David. Napasnya begitu cepat dan dia menyuruh David untuk menraktirnya makan sebagai pengganti rasa capeknya.
David merasa tidak berdaya dan menyetujui permintaannya dengan terpaksa. Setengah jam kemudian, mereka pun tiba di salah satu toko yang menjual mie daging sapi yang ada di distrik komersial pada kota Jiangling ini. Indiani melototkan matanya dan berkata dengan nada yang tidak senang, "Inikah makanan mewah yang kamu katakan itu? Ini aja, ada daging, mie dan juga barang-barang bermerek di sini. Kamu masih merasa tidak puas akan semua ini?" David tersenyum dan Indiani hanya bisa berjalan masuk ke dalam toko mie ini dengan terpaksa. "Gadis cantik, 2 mangkuk mie daging sapi. Tambahkan daging dan kurangi mie-nya." "Terima kasih," kata David dengan tersenyum kepada seorang gadis yang berdiri di depan kasir. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi mencari tempat duduk. Indian melototinya dan berkata dengan nada tidak senang, "Mungkin kamu memanglah bodoh. Bagaimana mungkin mereka memberimu daging tambahan pada semangkuk mie yang hanya seharga puluhan ribu ini?" Setelah mengatakan itu, mie yang panas pun dihidangkan. Di dalam mangkuk itu hanya terlihat bawang dan juga 2 potong daging sapi yang berukuran kecil. Indiani pun berkata di dalam hati kalau semua ini sudah sama seperti dugaannya. Setelah itu, dirinya pun melototkan kedua matanya. "Tuan, ini mie yang kamu pesan." Tidak tahu hal apa yang membuat gadis yang berdiri di kasir itu tergila-gila kepada David. Mangkuk yang dihidangkan di depan David itu dipenuhi oleh daging sapi yang bahkan membentuk kerucut dan mie yang ada di dalam mangkuk itu sangatlah sedikit. Wajah gadis itu memerah dan dia langsung berlari meninggalkan David setelah menatapnya beberapa saat. Konsumen lain yang berada di sekeliling mereka juga merasa begitu terkejut akan hal ini. Kamu. Indiani tidak tahu harus berkata apa. "Wah, kenapa dagingmu begitu banyak dan aku hanya mendapat 2 potong saja? Mungkin karena aku ganteng." David memegang dagunya dan menyantap daging itu sebagaimana mestinya. Indiani hanya menatap mangkuknya yang dipenuhi oleh mie dan kembali menatap ke mangkuk David yang dipenuhi oleh daging sapi. Amarah di dalam dirinya semakin membara. Pada akhirnya, dia menghela napas dan langsung merebut mangkuk David, lalu menyantapnya dengan tanpa ragu. "Hei, kamu, ada apa dengan aku? Apakah kamu tidak tahu kalau wanita harus diprioritaskan?" Indiani terlihat begitu bangga dan dia pun menyantap mie itu sambil berkata, "Dagingnya sangatlah lezat." "Kakak ipar, kenapa kamu terbengong? Cepatlah makan, mie di sini sangatlah lezat dan bahkan lebih enak dibandingkan dengan dagingnya. Aku sengaja menyisakan mie itu untukmu." Ekspresi wajah David terlihat begitu murung. Dia terpaksa meraih mie milik Indiani itu dan mulai menyantapnya. Dia tidak bisa bersikap marah terhadap wanita ini. Indiani merasa begitu puas dan setelah merasa kenyang, dia pun terpikir akan sebuah hal. Dirinya dan David menyantap semangkuk mie yang sama. Apakah itu sama dengan ciuman secara tidak langsung? "Bewek, apa yang sedang aku pikirkan?" Indiani segera mengakhiri pemikirannya yang buruk ini. Wajahnya memerah dan dirinya terus menghindari tatapannya dengan David. David tidak menghiraukan apa yang sedang dipikirkan oleh gadis ini. Saat ini, dia hanya memikirkan masa-masa militernya dulu. Kota Xie berada di daerah yang sangat terpencil dan daerah itu memiliki begitu banyak sapi yak. Daerah itu juga memiliki adat istiadat yang begitu kental. Waktu itu, dirinya merasa begitu bahagia ketika menyelesaikan misi. Semua gadis di kota Xie itu begitu kagum padanya dan sering mengantarkan mie daging sapi kepada para prajurit seperti mereka. Daging yang banyak dan mie yang sedikit. Ini semua merupakan kenangan yang tidak pernah terlupakan. Itu juga merupakan alasan kenapa David masuk ke dalam toko ini. Kualitas daging yang baik dan sup mie yang segar, dapat dilihat kalau toko ini merupakan toko yang menjual mie khas kota Xie. Dan juga gadis yang berdiri di kasir itu, dari aura dan bentuk wajahnya, dapat dilihat kalau dirinya merupakan gadis yang berasal dari kota Xie. Mungkin saja gadis itu juga merasakan aura prajurit pada tubuh David. Oleh karena itu, ia pun menyajikan mie tersebut sesuai kebiasaan yang ada di kota Xie, daging yang banyak dan mie yang sedikit. Tidak tahu apakah gadis itu masih mengingat masa di mana mereka mengantarkan mie daging sapi kepada para prajurit atau tidak. "Aku sudah kenyang, mari pergi." David menyesuaikan kembali suasana hatinya dan mengetuk kepala Indiani sambil berjalan keluar. Sebelum pergi, David mengeluarkan sejumlah uang dan meninggalkannya di meja. Uang ini cukup digunakan untuk membeli 1 ekor sapi utuh. Mereka sama-sama berasal dari kota Xie.
Oleh karena itu, David tidak akan menerima segala kebaikan gadis itu dengan sia-sia. Indiani mengikuti David dari belakang dan terus bertanya kepadanya. David merasa sedikit sakit kepala. Kenapa gadis ini dan Karin memiliki sikap yang berbeda? Padahal mereka berdua adalah kakak beradik. Ketika memikirkan itu, David melihat bayangan tubuh seorang wanita cantik di kejauhan. David menghentikan langkah kakinya dan menatap ke arah wanita itu. Kakak ipar, ada apa? Kamu mengenal gadis cantik itu? Sepertinya wanita itu sudah memiliki pacar, kata Indiani sambil mengedipkan matanya. Dulunya, dia adalah adik perempuanku, kata David dengan tenang. Orang yang ada di kejauhan itu adalah Vivi, Justin dan keluarganya. 3 hari ke depan merupakan hari yang sangat penting bagi Vivi dan juga keluarga Zhou. Dirinya dan Justin akhirnya akan menggelarkan acara pernikahan. Namun, Vivi tidak terlihat bahagia. Bahkan dirinya terlihat sedikit risih dan kecewa. Dulunya, dia menganggap Justin sebagai calon suami yang terbaik dan dia merasa begitu bahagia ketika bersama Justin. Namun setelah kejadian di Jinsa Night Club malam itu, Justin dipermalukan oleh Jonathan dan hal ini berhasil membuat Vivi melihat segala sisi buruk dari Justin. Saat ini, Vivi hanya merasa jijik padanya. Namun Vivi juga merupakan seorang wanita tradisional. Bagaimana mungkin dia menyesal pada pernikahan yang sudah dijanjikan sejak awal? Apalagi, Justin terus menghiburnya menggunakan perkataan-perkataan yang enak didengar beberapa hari belakangan ini. Hal ini membuat Vivi kembali terharu dan tidak rela untuk mengakhiri hubungan dengan Justin. Hari ini, keluarga Justin akan membawa Vivi untuk membeli perhiasan. Hal ini juga membuat Vivi merasa lebih senang. Semua wanita di dunia ini suka pada perhiasan dan tidak ada satupun wanita yang bisa menolak hal ini. Vivi, 3 hari kemudian adalah hari pernikahan kita. Aku akan membuat kamu menjadi wanita terbahagia di dunia ini, kata Justin dengan tulus dan dia kembali berkata dengan bangga. Belilah semua perhiasan yang kamu sukai di sini. Setelah melihat perhiasan yang mengkilau itu, Vivi seketika merasa begitu senang. Dia pun tersenyum dan berkata, terima kasih, Justin. Untuk apa kamu bersikap segan seperti ini? Siapa suruh kamu adalah istriku? Kalian berdua kenapa begitu lambat? Cepatlah pilih perhiasan yang kalian sukai. Aku harus segera pergi ke salon karena aku sudah membuat janji sebelumnya. Di depan mereka, terlihat seorang wanita yang berpenampilan begitu mewah. Kampungan tetaplah kampungan. Kamu tidak akan pernah bisa mengikuti zaman. Aku juga tidak mengerti apa yang disukai Justin darimu. Wanita ini adalah ibu dari Justin, yaitu Maria. Mertua dan menantu tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik. Begitu juga dengan kondisi di keluarga Sun. Di depan mereka juga terlihat dua wanita yang berpenampilan norak. Kedua wanita itu merupakan tante dari Justin yang terus mengkritik Vivi. Orang seperti mereka tentu saja akan sangat meremehkan Vivi. Jikalau bukan karena Vivi memiliki wajah yang cantik dan keluarganya mendapatkan tanah seluas ribuan hektar, mereka pastilah tidak akan menyetujui pernikahan ini. Suara mereka tidaklah keras, namun Vivi bisa mendengar semua itu dengan jelas. Detik selanjutnya, wajahnya yang awalnya tersenyum itu kembali terlihat murung. Vivi hanya berdiri di sisi lain dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini. Kisah si Dewa Perang, Bab 88 Keluarga yang Tidak Tahu Malu. Maria melirik ke arah Vivi yang sedang berdiri di sisi lain sambil berkata dengan nada penuh ejekan, "Wah, ada apa ini? Sakit hati karena perkataanku tadi. Air matamu bahkan hampir jatuh." Maria lalu bersikap layaknya seorang senior dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Apakah kamu merasa aku sedang menggertak kamu? Apakah kamu merasa teraniaya menjadi menantu di keluarga Sun?" Vivi melambaikan tangannya. "Tante, aku tidak bermaksud seperti itu." Kedua tante lainnya juga ikut berkata, "Kamu belum menikah dan sudah bersikap seperti ini. Kenapa? Apakah kamu merasa keluarga kami tidak bersikap baik padamu? Kamu masih memiliki kesempatan untuk menyesal sekarang. Justin, apakah ini adalah istri yang selama ini kamu bina?" Cekak ini benar-benar membuat keluarga Sun merasa bangga. Justin juga merasa begitu canggung ketika berada di tengah-tengah mereka. Dia hanya bisa menarik baju Vivi sambil berkata dengan pelan, "Vivi, cepatlah minta maaf kepada ibu." Meskipun Vivi merasa tersakiti, namun dirinya hanya bisa menundukkan kepala di depan semua orang sambil berkata, "Tante,
Maafkan aku, akulah yang salah. Sudahlah, aku tidak sanggup menerima permintaan maaf darimu. Maria tertawa dengan bangga dan pergi mengelilingi tempat perbelanjaan itu bersama kedua kakak adiknya itu. Wanita seperti ini harus diberi sedikit ancaman. Kalau tidak, setelah menikah nanti, dirinya pastilah tidak akan menghargai sang mertua. Vivi menggigit bibirnya sendiri dan menarik napas yang dalam. Dia terus menghibur dirinya sendiri. Aku tidak boleh marah di hari penting ini. Ketika mengelilingi pusat perbelanjaan itu, Vivi seketika tertarik akan sebuah kalung permata. Kalung ini memiliki desain yang unik dan mewah. Desain kalung ini begitu cocok dengan aura Vivi. Vivi mulai membayangkan dirinya berjalan di acara pernikahannya sambil menerima segala ucapan selamat dari para teman dan saudaranya. Justin, ini! Teriak Vivi dengan penuh semangat sambil menarik lengan Justin. Justin menghentikan langkah kakinya dan melihat plat harga pada kalung itu, 1,1 M. Sisi mulutnya sedikit bergetar melihat harga tersebut. Kenapa sebuah kalung bisa dijual dengan harga semahal ini? Bukankah nantinya dirinya harus menghabiskan ratusan miliar hanya untuk membeli perhiasan? Saat ini, Justin mulai merasa ragu. Kenapa kalian berhenti di sana? Maria yang berjalan di depan menolehkan kepala dan berkata dengan nada tidak senang. Justin tersenyum canggung dan segera menghampiri Maria, lalu membisikkan sesuatu padanya. Apa? 1,1 M. Apakah dia ingin merampok uangmu? Kata Maria dengan penuh amarah. Setelah itu, dia pun berjalan ke arah kalung itu sambil mengerutkan keningnya. Dia menatap kalung itu berulang kali dan berkata dengan datar. Desain kalung ini sudah tidak baru lagi dan bahan dasar yang digunakan juga tidaklah bagus. Kalung ini bahkan dijual dengan harga semahal ini. Ini sangat jelas kalau merupakan penipuan. Orang bodoh mana yang akan membeli kalung ini? Mari pergi. Kedua tantenya pun tertawa dan berkata, benar, benar, biasanya orang-orang akan menggunakan kalung permata sebagai media penipuan. Membeli kalung ini sama sekali tidak akan mendapat keuntungan. Lagi pula kalung ini tidak cocok dikenakan oleh manusia biasa. Kalung ini hanya cocok dikenakan oleh putri orang kaya yang sudah dibina sejak kecil. Kalau Vivi yang mengenakan ini. Sudahlah. Ketiga wanita itu tertawa dan semua perkataan mereka sedang mengejek Vivi yang hanyalah merupakan seorang wanita yang berasal dari keluarga biasa dan tidak cocok mengenakan kalung semahal ini. Justin juga meminjam kesempatan ini untuk berkata, Vivi, lihatlah. Ibu dan tante juga berkata kalau kalung ini tidaklah cantik. Mari pergi ke tempat lain. Vivi seketika merasa kecewa dan tersindir. Dia benar-benar menyukai kalung ini dan dia merasa pernikahan hanya sekali seumur hidupnya. Dia ingin menampilkan sisi tercantik dari dirinya pada acara pernikahannya nanti agar kelaknya dia tidak menyesal. Lagi pula Ray sendiri menjadikan uang sebesar 6 M sebagai mahar bagi putrinya ini. Seluruh uang ini mungkin merupakan tabungan dari kedua orang tuanya. Bahkan setengah dari tanah seluas 1000 hektar yang mereka dapatkan dari Forseas Group juga mereka berikan kepada keluarga Sun untuk dikelola. Ini merupakan sumber uang bagi keluarga Sun dan biaya sewa tanah yang diberikan keluarga Sun per tahunnya bahkan tidak mencapai 2 M. Namun saat ini, mereka bahkan tidak rela membelikan kalung ini untuknya. Vivi merasa begitu sakit hati dan tidak dapat menerima hal ini. Dia pun memberanikan dirinya untuk berkata, Tante, seingatku, ayahku memberikan mahar sebesar 6 M kepada kalian, aku. Vivi belum selesai berbicara dan Maria langsung berkata dengan penuh marah, apa maksudmu? Apakah kamu menganggap keluarga kami menerima kamu hanya karena uang keluargamu? Ini sangatlah lucu, kamu bahkan tidak sadari diri. Keluargamu juga begitu miskin, untuk apa kami memakai uang dari keluargamu? 6 M yang kami terima itu sudah kami jadikan sebagai biaya pengolahan tanah seluas 1000 hektar itu. Untuk apa kami melakukan ini? Kami melakukan semua ini untuk kalian. Kata Maria sambil melipat kedua tangannya. Di dunia ini, setiap orang pastilah akan melakukan kesalahan. Keluargamu sangatlah miskin, apakah kalian belum merasa cukup setelah mendapat pelajaran dari Forseas Group meskipun kalian diberi tanah seluas 1000 hektar? Bagaimana kalau nantinya kalian melakukan kesalahan lagi kepada organisasi lain? Keluarga Sun membantu kalian untuk meminimalkan segala bahaya yang ada dan juga membantu kalian untuk mengelola segala harta kalian. Kamu tidak berterima kasih kepadaku dan malah menyalahkan aku. Apa maksud kamu? Kalian.
Vivi merasa begitu marah melihat wanita yang tidak tahu malu itu. Namun dirinya tidak tahu bagaimana caranya untuk melawan. Kedua tantenya juga berkata dengan sikap yang bangga. Apa? Kamu bisa menikah dan masuk ke keluarga Sun adalah keberuntunganmu. Kenapa kamu sama sekali tidak tahu berterima kasih? Hei, kalian belum menikah dan kamu sudah meminta barang yang kamu inginkan. Kamu bahkan tidak menghargai mertuamu. Jika nantinya kamu menikah, apakah kamu akan membawa pergi segala kekayaan keluarga Sun? Justin, apakah ini adalah istri yang kamu bina itu? Kamu harus menjelikan matamu dan janganlah menikahi seorang wanita yang tidak tahu berterima kasih. Aku tidak. Wanita seperti Vivi tentu saja bukan merupakan lawan bagi ketiga wanita senior itu. Saat ini, Vivi merasa begitu marah dan dirinya hanya bisa menatap Justin sambil berharap calon suaminya itu bisa membantunya. Namun di saat ini, ekspresi wajah Justin terlihat begitu murung. Dia merasa Vivi menurunkan harga dirinya. Dia pun mengerutkan keningnya sambil berkata, Vivi, kamu keterlaluan. Lihatlah sikapmu itu membuat ibu merasa begitu marah. Cepatlah minta maaf pada ibu. Maria terlihat begitu bangga dan dia menatap Vivi dengan tatapan yang sombong. Kedua tantenya juga merasa begitu senang. Minta maaf. Kenapa setiap kalinya harus aku yang meminta maaf? Justin, aku sudah mengetahui sikapmu. Kamu adalah pria yang tak berguna. Saat ini, Vivi tidak lagi mampu menahan semua rasa kecewanya di dalam hati. Dia lalu mengatakan semua ini sambil menangis dan pergi meninggalkan tempat itu. Melihat ini, Justin pun segera mengejarnya, Vivi. Biarkan dia pergi. Untuk apa kamu memanjakannya seperti itu? Maria juga merasa begitu marah dan dia berkata dengan ekspresi yang murung, orang seperti apa itu? Untuk apa dirinya bersikap seperti itu? Lihatlah sikap aslinya itu. Kedua tantenya juga berkata dengan penuh hinaan. Benar, dia hanyalah wanita miskin dan dia cukup beruntung karena bisa menikah bahkan masuk di keluarga Sun. Tetapi dia malah memiliki begitu banyak permintaan. Apakah dia pantas seperti itu? Justin, kamu harus menunjukkan kejantananmu saat ini. Kalau tidak, kamu akan ditindas oleh wanita itu selamanya. Apakah kamu mengerti? Benar, lagi pula hari pernikahanmu sudah ditentukan. Dia tidaklah bisa melarikan diri. Ketiga wanita itu tertawa dan mereka tidaklah menghiraukan kepergian Vivi. Mereka kembali berbelanja dengan hati yang gembira. Ekspresi wajah Justin terlihat begitu mutung. Dia menatap ke arah kepergian Vivi sambil menghela napas. Dia lalu berjalan mengikuti Maria. Vivi membuat dirinya merasa begitu kecewa hari ini. Dirinya harus membuat Vivi mengerti segala aturan yang ada di dalam keluarga Sun. Kisah si Dewa Perang, Bab 99. Kamu memiliki seorang kakak yang baik. Vivi mengusap air matanya dan terus berlari. Angin yang dingin di musim semi ini membuat wajahnya terasa sakit. Dia bersembunyi di tempat yang sepi dan membungkukkan tubuhnya. Dirinya merasa begitu sakit hati dan mulai menangis dengan keras. Dia pun mulai merasa lelah setelah menangis selama beberapa saat. Hal yang membuat dirinya merasa kecewa adalah tidak ada satupun orang datang menemuinya padahal dia sudah meninggalkan mereka dan menangis selama setengah jam. Inikah pria yang ia pilih itu? Inikah calon suaminya? Vivi, oh Vivi, ini semua adalah karma dari setiap perlakuanmu. Vivi menertawai dirinya sendiri dan mengusap air matanya sambil menatap kejauhan. Sinar matahari begitu indah dan angin di musim semi ini begitu menyejukkan. Hal ini seketika mengingatkan dirinya akan masa kecilnya. Waktu itu, dia selalu ditindas dan dia akan seperti sekarang ini, mencari sebuah tempat yang sepi dan menangis di sana. Waktu itu, seorang pria yang berbadan kurus selalu datang membawa sebuah tongkat yang tinggi untuk mengusir para preman yang mengganggunya itu. Setelah itu, David selalu berpura-pura gentle sambil menepuk pundaknya. Dia lalu mengeluarkan sepotong biskuit rasa persik dari dalam kantongnya dan mengelus kepala Vivi sambil berkata, ada kakak di sini, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Saat itu, dirinya hanya menundukkan kepala dan memakan biskuit itu sambil mengusap air matanya. Dia merasa lebih tenang setelah mendengar perkataan David dan melihat David yang berhasil mengusir semua preman itu. David juga selalu menghiburnya dan membuat dirinya merasa senang. Setelah menangis beberapa saat, dia pun tersenyum. Setelah dewasa, mereka sudah jarang berkomunikasi dan hubungan mereka semakin menjauh. Mereka yang dulunya dekat, saat ini sudah terlihat seperti dua orang asing yang tidak saling kenal.
Dia tidak akan pernah mendapatkan lindungan dari pria itu lagi. David Chu, sebut Vivi dengan suara yang pelan dan saat ini dirinya merasa begitu sakit hati. Dia lalu menggigit erat bibirnya. Jika David ada di sisinya, jika dirinya bisa lebih pengertian kepada David, jika dirinya tidak bersikap dingin pada David, mungkin tidak ada orang yang berani menindas dirinya sekarang. Vivi menundukkan kepalanya seperti burung unta. Dia sangat ingin menghindar dari dunia yang menakutkan ini. Di saat ini, terdengar suara langkah kaki dan juga terdengar suara yang sangat tidak asing di telinganya. Kamu masih sama seperti dulu. Ketika kamu merasa sedih, kamu suka mencari tempat yang sepi dan menangis diam-diam. Ini, Vivi tidak berani mempercayai hal ini. Dia segera menegakkan kepalanya dan tidak lagi sanggup untuk menahan air matanya. Saat ini, David sudah berdiri di depannya. Pria yang dulunya berbadan kurus itu, saat ini sudah menjadi pria berbadan kekar dan memiliki aura yang berbeda. Namun rasa nyaman yang berasal dari tubuhnya tidaklah berubah sama sekali. Vivi menelan liurnya dan hendak mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya, dirinya hanya bisa kembali menjatuhkan air matanya. Dalam perjalanan, aku menemukan sebuah toko yang menjual dessert. Ini adalah biskuit rasa persik yang baru saja keluar dari dalam oven. Apakah kamu ingin mencobanya? David duduk di sisinya sambil membuka kantong plastik yang berisi biskuit kesukaannya itu. Vivi merasa begitu terharu. Dia langsung mengambil biskuit itu dan menyantapnya dengan cepat. Dia memakan biskuit itu sambil menangis. Terharu, teraniaya dan merasa bersalah. Pelan-pelan, kakak ada di sini dan akan terus berada di sini, kata David dengan lembut sambil mengelus kepala wanita itu. Saat ini, Vivi merasa begitu sedih. Dia lalu masuk ke dalam pelukan David dan menangis dengan keras. Dia meluapkan semua rasa yang ada di dalam hatinya. David menemaninya dengan tenang dan pundaknya yang kekar itu bagaikan gunung yang mampu menahan segala beban Vivi. Kedua mata David terlihat begitu sadis. Kakak akan meminta keadilan untukmu. Aku akan menemui Justin dan membuat dirinya merasakan apa yang kamu rasakan hari ini. David melihat jelas semua adegan di pusat perbelanjaan tadi. Dia sudah menahan semua amarahnya sejak tadi dan sangat ingin membantu adiknya ini membalas dendam. Jangan. Vivi menggelengkan kepalanya dan menatap David dengan tatapan yang kasihan. Dia lalu berkata, mereka adalah senior. Kedepannya aku juga harus hidup bersama mereka di keluarga Sun. Bagaimanapun dia adalah menantu dari keluarga Sun. Mereka tetap harus hidup bersama kedepannya. Dia tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sadis seperti ini. Setelah mendengar ini, David merasa sedih dan dia pun berkata, meskipun begitu, mereka juga tidak boleh menganiaya kamu seperti itu. Tidak ada satupun orang yang boleh menyakiti adikku. Vivi akhirnya tersenyum dan dia merasa begitu bahagia dan nyaman ketika berada di dalam pelukan David. Dia merasa waktu seperti kembali ke masa dulu. Mereka berdua duduk di atas puncak gunung sambil menatap awan di langit dan mendengar suara kicauan burung. Setengah hari pun berlalu begitu saja. Mereka sama sekali tidak merasa bosan. David terus menemani Vivi dan waktu pun terus berjalan. 10 menit, 1 jam, 2 jam. Setelah matahari hendak terbenam, David pun berdiri dan berkata, aku harus kembali sekarang. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Vivi tidak rela melihat David pergi darinya. Namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan terpaksa. Sampai berjumpa kembali. Saat ini, dirinya tidak berhak untuk menyuruh David jangan meninggalkan dirinya. David sudah cukup baik karena bisa menemaninya selama beberapa saat. Vivi hanya bisa menatapnya kepergian David dan dia merasa begitu kesepian. Jika tidak ada halangan, mungkin hari ini merupakan kali terakhir mereka bertemu. David sudah memiliki Karin dan juga sudah memiliki seorang putri. Sebaliknya dirinya sendiri juga akan segera menggelarkan acara pernikahan dan menjadi istri orang lain. Perasaan Vivi saat ini terasa begitu kacau. Dia lalu kembali ke pusat perbelanjaan itu untuk mencari Justin dan keluarganya. Namun setelah mencarinya selama beberapa saat dirinya tidak menemukan mereka. Dia hanya bisa tersenyum, sama seperti dugaanku. Mereka sama sekali tidak memperdulikan aku. Ini adalah pria yang akan aku nikahi. Gadis cantik. Saat ini, salah satu penjual perhiasan segera menghampirinya dan berkata, gadis cantik, akhirnya aku menemukan kamu. Cobalah kalung ini.
Vivi tentunya mengenal kalung seharga 1,1 M yang ia sukai itu. Dia merasa sedih dan menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak ingin membeli kalung ini lagi. Maaf membuat kalian menunggu. Vivi sudah mengetahui bagaimana sikap Justin dan keluarganya. Oleh karena itu, dia juga tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri lagi. Gadis cantik, kamu sangatlah pandai melawak. Kalung ini sudah dibayar dan ini adalah milikmu, kata penjual perhiasan itu sambil membuka kotak kalung tersebut dan mengenakannya pada leher Vivi. Sudah dibayar. Vivi melototkan matanya dan sedikit terbengong. Benar, kalung ini telah dibeli oleh seorang pria bermarga Chu. Dia berkata kalau dirinya adalah kakakmu, kata penjual perhiasan itu dengan wajah yang kagum. Dia segera membuka kotak perhiasan itu dan terlihat puluhan jenis perhiasan lainnya juga berada di dalam kotak tersebut. Seluruh perhiasan itu terlihat begitu mewah dan mahal. Penjual itu kembali berkata, semua perhiasan ini dipilih langsung oleh Tuan Chu, kecuali kalung ini. Harga seluruh perhiasan ini lebih dari 6 M. Gadis cantik, aku sangat iri padamu karena kamu memiliki seorang kakak yang begitu menyayangimu. Penjual itu kembali berkata, ini sangatlah cantik, sangatlah cocok dengan aura tubuhmu. Lihatlah. Justin bahkan tidak rela membelikan kalung seharga 1,1 M ini untuknya. Sebaliknya David yang malah rela menghabiskan 6 M untuk membeli perhiasan dengan tanpa merasa ragu. Perbandingan ini sangatlah drastis. Vivi menatap ke arah kaca sambil mengenakan kalung yang ia pilih sendiri itu. Kecantikan yang tak terhingga. Dia seketika merasa begitu bahagia dan wajahnya mulai dihiasi oleh senyuman. Benar, seorang kakak yang sangat baik. Kakak terbaik di dunia ini. Kisah si Dewa Perang, bab 100 aku menantikannya. Kalung itu menghiasi bagian leher Vivi yang begitu putih dan mulus itu. Kalung itu juga membuat dirinya begitu elegan dan cantik di mata orang lain. Nona, kamu sangatlah cantik. Kami yakin kalau kamu bisa memiliki acara pernikahan yang sangat bahagia karena adanya perhiasan dari toko kami. Penjual itu kembali berkata dengan penuh kagum. Semua perhiasan ini dipilih langsung oleh kakakmu. Kamu boleh mencobanya terlebih dahulu. Kamu boleh mengganti perhiasan manapun yang tidak kamu sukai. Terima kasih. Vivi meletakkan perhiasan tersebut dan merasa begitu terharu akan hal ini. Ketika dirinya sedang mencoba perhiasan yang diberikan David kepadanya, Justin, Maria dan anggota keluarganya pun kembali menemuinya. Maria melirik ke arah Vivi dan dia segera menyadari kalung seharga 1,1 M yang ada di leher Vivi. Dia merasa begitu marah dan segera menghampirinya. Baiklah, kamu tetap saja datang membeli kalung ini. Apakah kamu tidak mendengar perkataanku tadi? Apakah kamu masih menghargai aku sebagai mertuamu? Maria menunjuk ke arah Vivi dan wajahnya terlihat pucat. Untuk apa kamu membeli perhiasan sebanyak ini? Apakah kamu ingin menghabiskan harta keluarga Sun? Sepertinya kamu ingin menentangku ya. Vivi merasa sedikit panik dan dia segera menggelengkan kepalanya. Tante, bukan aku yang membeli perhiasan ini. Kakakkulah yang membeli perhiasan ini untukku sebagai hadiah pernikahan. Penjual perhiasan yang berdiri di sisi lain pun berkata, benar, Nuonya, semua perhiasan ini diberi oleh kakaknya dan seluruh perhiasan ini seharga 6 M. Kami semua merasa begitu kagum padanya. Ketika membahas hal tentang David, wajah Vivi terlihat memerah dan dia merasa terharu akan semua hal ini. Kakakmu, oh, aku mengingatnya. Apakah kakakmu itu bernama David yang juga merupakan anak yang diangkat oleh keluarga Zhou? Aku juga pernah mendengar kalau kalian dulunya merupakan sepasang kekasih. Maria meliriknya dan melihat ekspresi wajahnya yang tersipu malu itu. Dia lalu tersenyum dingin dan berkata, kenapa? Apakah kamu ingin menyelingkuhi Justin? Ekspresi wajah Justin saat ini terlihat begitu seram. Sejak awal, dirinya sudah mencurigai hubungan di antara David dan juga Vivi. Setelah melihat semua ini, bagaimana mungkin dirinya tidak merasa marah? Bukan, jelas Vivi dengan panik. Bukan, cepatlah lepaskan semua perhiasan itu. Kata Maria sambil menunjuk ke arah perhiasan itu. Tatapannya begitu penuh akan rasa serakah. Bukankah kamu berkata kalau ini adalah hadiah pernikahan dari kakakmu? Kalau begitu, kamu juga harus menyerahkan semua perhiasan itu kepada kami dan biarkan kami yang menyimpannya. Seluruh perhiasan ini merupakan perhiasan yang sangat mahal. Bahkan Maria sendiri juga hanya memiliki beberapa dari seluruh perhiasan ini.
Bukankah sangat disayangkan kalau perhiasan mahal seperti ini diberikan kepada wanita seperti Vivi? Vivi menggigit bibirnya sendiri dan menatap ke arah kalung yang ada pada lehernya dengan perasaan yang sedih. Kalung ini tidak hanya merupakan perhiasan yang mahal, ini juga merupakan hadiah dari David untuknya. Kalung ini sangatlah berarti baginya. Dia pun memberanikan diri untuk berkata, "Tante, aku tidak akan memberinya padamu. Ini adalah pemberian dari pihak." Maria langsung menamparkan wajah Vivi dan terlihat bekas telapak tangan berwarna merah pada wajahnya yang putih mulus itu. "Brengsek, kamu terus mengungkit kakakmu. Apakah kamu masih menganggap penting Justin? Apakah kamu masih tahu malu?" Maria mengerutkan keningnya dan kembali berkata dengan penuh amarah, "Kamu memakai perhiasan yang diberikan oleh pria lain pada acara pernikahanmu nanti. Kenapa kamu begitu brengsek dan tidak tahu malu?" Vivi. Saat ini, Justin pun menghampirinya dan berkata dengan suara yang pelan, "Alangkah baiknya jika kamu mendengar perkataan ibu untuk mengembalikan semua perhiasan itu. Ibu melakukan semua ini juga demi kebaikan kita. Dia hanya membantu kita untuk menyimpan perhiasan ini. Kamu tidak perlu bersikap seperti ini juga." Vivi memegang bagian wajahnya yang memerah itu sambil meneteskan air matanya. Saat ini, dia merasa begitu sakit hati dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Orang yang tidak sadar diri jika tidak dipukul. Maria menepuk tangannya dan menatap ke arah penjual perhiasan itu sambil berkata, "Pergi dan bungkuslah semua perhiasan ini untukku." Dia juga melepaskan kalung yang ada pada leher Vivi itu, lalu mengenakannya pada lehernya sendiri. Dia pun berdiri di depan kaca sambil memamerkan kalungnya yang berkilau itu. Kedua tante Justin pun memujinya. "Kakak, kamu sangat cantik ketika memakai perhiasan seperti ini. Kalung ini sepertinya didesain khusus untukmu." "Benar kakak, pada acara pernikahan Justin nanti, kamu akan menjadi sorotan publik jika kamu mengenakan kalung ini." Maria mulai merasa bangga dan dia dengan mudahnya mengambil semua perhiasan yang dibeli oleh David untuk Vivi. Dia merasa begitu senang ketika mencoba puluhan perhiasan itu. Perhiasan mahal seperti ini memanglah cocok untuk wanita yang dewasa seperti dirinya. Bagaimana mungkin wanita seperti Vivi juga layak mengenakan perhiasan seperti ini? Seorang wanita yang berasal dari keluarga miskin sudah begitu beruntung karena bisa menikah dengan keturunan keluarga Sun. Kenapa dia masih ingin bersikap sesukanya? Mari pergi untuk membeli beberapa baju baru untuk dipasangkan dengan perhiasan baruku ini agar perhiasan ini tidak terlihat murahan. Maria merasa begitu puas sambil menatap gelang giok yang ia kenakan pada tangannya. Mahar sebesar 6 M yang diberikan oleh Ray kepadanya sudah cukup baginya untuk pergi berfoya-foya. Vivi merasa begitu sakit hati akan semua hal ini. Bagaimana mungkin dirinya memiliki suasana hati yang cocok untuk terus berbelanja lagi? Dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Ekspresi wajah Justin terlihat begitu kacau dan dia pun berkata, "Ibu, bukankah sikap kita kepada Vivi sedikit keterlaluan?" "Keterlaluan? Ini adalah peraturan. Apakah dia mengira menjadi seorang menantu di keluarga Sun adalah hal yang mudah?" Dia bahkan tidak sadar akan identitasnya sendiri," kata Maria dengan nada marah sambil mencoba salah satu pakaian. "Jika memang seperti itu, kamu juga tidak seharusnya memukul dia." Kakaknya yang bernama David itu memiliki latar belakang yang sangat kuat. "Bukan sembarangan orang bisa mengganggunya," kata Justin dengan gugup. Waktu itu, ketika di Jinsa Night Club, dia melihat jelas kemampuan asli David. Bahkan Jonathan juga bersikap begitu sopan padanya. David juga pernah berkata kalau jika ada orang yang berani menindas Vivi, maka dia akan membuat orang itu merasakan apa yang dirasakan Vivi ratusan kali lipat. Hal ini membuat Justin mengeluarkan keringat dingin. "Anakku, apa yang kamu takutkan? Ibu akan melindungimu." Maria tersenyum dan kembali berkata dengan bangga, "Jujur saja, pernikahanmu kali ini juga akan dihadiri oleh kakekmu. Apakah kamu tahu, tidak ada satupun orang di kota Jiangbei ini yang berani melakukan kesalahan padanya." "Kakek," kata Justin dengan senang. Kakeknya yang bernama Leo Tang itu dulunya pernah menjabat posisi gubernur di kota Jiangbei ini. Oleh karena itu, dia memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Meskipun Leon sudah pensiun selama beberapa tahun, namun keberadaannya masih begitu mempengaruhi kota Jiangbei ini. Dia juga mempunyai begitu banyak murid yang memiliki kedudukan penting di kota ini.
Tidak perlu jauh-jauh, wali kota di kota Jiangling ini juga merupakan salah satu murid yang dibina langsung oleh Leon. Wali kota ini juga tetap harus memanggilnya dengan sebutan, Ketua. Leon adalah sosok yang sangat penting di daerah Jiangbei ini. Siapa yang berani melakukan kepadanya? Justin merasa sedikit ragu. Ibu, aku pernah mendengar kalau hubunganmu dengan kakek tidaklah begitu baik. Kalian bahkan sudah tidak berkomunikasi selama 20 tahun. Kalau tidak, keluarga Sun pastilah bisa berdiri dengan tegak di kota Jiangling ini jika ada bantuan dari Leon. Keluarga Sun setidaknya juga bisa menjadi salah satu dari 10 keluarga terkaya di kota ini dan tidak mungkin seperti sekarang ini, antara ada dan tiada. Benar, dulunya ibu tidak bersikap dewasa dan sering bertengkar dengan kakekmu. Kami pun memutuskan hubungan keluarga di antara kami lalu menikah dengan ayahmu. Setelah masuk di keluarga Sun, kami tidak memiliki peluang untuk berkembang karena kami harus menghormati pamanmu yang sombong itu. Maria menghela napas dan berkata, namun sekarang kakekmu sudah tua dan dia hanya memiliki seorang putri saja. Kami tentunya akan berdamai dan kembali bersatu. Pada hari pernikahanmu nanti, dia akan datang untuk membuatmu bangga. Anakku, mulai dari saat ini, keluarga Sun sudah bisa berdiri dengan tegak di kota Jiangbei ini. Apakah kamu tahu akan hal ini? Justin merasa begitu senang dan bangga akan hal ini. Benar, dengan adanya bantuan dari sang kakek, David tidak ada lagi apa-apanya. Justin memejamkan matanya dan dia merasa masa depannya menjadi begitu cerah. Pikirannya sudahlah melayang. Jika kakeknya hadir di acara pernikahannya, maka dia pastilah akan dikagumi oleh begitu banyak orang. Ray, Vivi dan semua anggota keluarganya pastilah akan sangat berterima kasih kepada dirinya. Termasuk juga David yang nantinya pastilah akan melarikan diri karena merasa ketakutan. David, oh David, dunia yang kamu lihat belum begitu luas. Kenapa rupanya kalau kamu memiliki uang? Kenapa rupanya kalau kamu bisa membuat Jonathan tunduk padamu? Di kota Jiangbei ini, kakekku adalah segalanya. Justin memejamkan matanya dan kembali berkata, 3 hari ke depan adalah hari pernikahan aku dan Vivi. Aku tidak bisa membayangkan ekspresi apa yang akan David tunjukkan ketika datang menghadiri acara pernikahanku nanti. Aku menantikannya. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.